Oke, Halo, siang semuanya. selamat siang. Welcome back to our YouTube channel, Alan Presti Official. Untuk kalian yang belum subscribe, klik subscribe karena subscribe itu gratis dan Like. nggak ada bayar sama sekali. Nah, jangan lupa untuk kalian semua selalu jaga kesehatan walaupun tetap di rumah. Apapun aktivitas yang kalian lakukan, kiranya semuanya bisa dilakukan dengan sehat dan tidak ada penyakit apapun yang menimpa dan selalu bermanfaat. Nah, siang hari ini kita mau ngapain? Kita mau ngomong tentang perjalanan cinta kita nih. Perjalanan cinta ya. Jadi gimana pertama kali kita ketemu sampai kita bisa sampai sekarang ini? Mulai dari siapa nih pengalamannya? Gimana kalau kita versi kamu atau aku? versi kamu dulu kali ya? Ya udah, versi aku. Ya aku perjalanan cintanya ketemu sama dia tuh SMP kelas 1. Dulunya aku tuh sekolah di Cikarang, sekolah Buddha gitu deh. Terus ya udah dipindahin di Lipo Cikarang karena bosen di wilayah Cikarang, kotor juga ya. Ya udah aku pindahin di Lipo Cikarang, namanya sekolah Anglo. Terus akhirnya aku nggak ngeh banget apa sih bisa kenal sama dia, temenan, soalnya dia tuh pendiam banget orangnya, pendiam. Setiap pagi tuh jalan aku liatin sama adiknya gandengan, terus sementara aku disupirin sama supir sama mama, jadi gimana gitu ya, malu. Terus nggak boleh pacaran juga sama orang tua. Oh iya, gue tuh sebenarnya orangnya introvert. Bang. Sampai sekarang juga mungkin introvert. Pada waktu itu karena kelas 4 SD punya adik yang kedua, itu jadi masih kecil banget. Jadi pada waktu lahir SMP 1, adik itu umur mungkin SD kelas 2 SD atau kelas 1 SD. Nah, jadi pada waktu itu karena punya adik masih kecil SD, sedangkan saya SMP, jadi kemana-mana harus gandeng itu adik kecil ke sekolah. Terus kebetulan dia itu anak satu-satunya yang cewek ada di keluarga. Kemanapun dia pergi pasti harus ada supir merangkap sebagai bodyguard, dan mamanya juga ikut kemana-mana ya. Setiap pagi di SMP. Bayangin, anak SMP dianterin, rumahnya dia di Cibitung ke Cikarang kira-kira setengah jam zaman dulu. Jadi harus lewat tol dulu, terus masuk sekolah tuh jam setengah 8, cuma dia jam 6 udah standby di depan sekolah. Jam 6 udah standby di depan sekolah. Jadi kalau saya harus pergi ke sekolah sama adik kecil itu, ya itu mamanya Desi udah ngeliatin dari zaman dulu SMP kelas 1 sampai kelas 3. Ngawasin anaknya deket sama siapa ya, cowok siapa nih. Karena benar-benar protektif banget sih. Tujuannya baik supaya nggak jatuh ke tangan yang salah. Berarti gue beruntung ya. Beruntung banget. Tapi ada yang nggak sukanya juga, kekang terus. Ya itu namanya daerah luar deh. Itu namanya plus minus. Ya. Cuma karena dikekang juga banyak bohongnya juga ya. Ya bohong dikit-dikit nggak apa-apa lah demi cinta kita. Nah akhirnya gimana tuh waktu lagi SMP kita ketemu ya kan? Terus dia tuh anaknya pendiam banget. Ya karena ya gue introvert sih. Kalau gue tuh rusuh, anaknya rusuh banget. Tau udah berisik deh. Sama temen-temen gosip terus, gosip makin sip. Terus ada yang berantem, ada yang ini, pokoknya dia paling pendiam. Nah terus paling pendiam soalnya paling kecil zaman dulu, jadi paling nggak dibully sih, cuma maksudnya ya paling kecil aja, paling kurus. Aku tuh kelas 1 SMP belum ngeh banget dia, jadi ya udah biasa aja ya, namanya juga anak kecil. Terus aku juga masih polos gitu-gitu ya. Jadi dia kelas 2 SMP dia mulai deketin. Apa aku deketin kamu sih? Kayaknya kamu yang deketin sih, aku nggak pernah deketin cewek. Aku perasaan di kamu. Aku nggak pernah deketin cewek sih. Masa sih aku? Ya aku paling cuma bercanda-bercanda aja ya, nggak ada feel suka atau apa. Dia namanya juga masih kecil, masih cinta monyet mungkin. Jadi walaupun dia suka, tapi rasanya suka juga sama orang lain. Jadi sukanya sama banyak orang. Nah tuh jadinya terus gimana tuh? Tapi bukan playgirl. Bukan playgirl ya zaman dulu ya. Baru di
apa comblangin nama siapa tapi aku enggak. Nah, terus zaman dulu karena belum ada BBM atau internet yang kencang, jadi kita semuanya komunikasi lewat SMS atau telepon. Cuma telepon juga jarang karena kan dulu PR-nya banyak ya. Jadi semuanya paling SMS-an. SMS-an juga kalau telepon dia diem-diem. Ya, telepon diem-diem karena kan malu ya didengerin orang. Didengerin orang tua. Nah, akhirnya berlanjut itu kelas 2 mulai pacaran, kelas 3 SMP sampai pacaran tapi pernah putus. Jadi ceritanya pada waktu itu kita lagi retret di puncak. Di puncak sama satu sekolah. Tapi mirisnya pada waktu itu kita lagi putus. Jadi tapi kayaknya kita nggak ada omongan putus atau apa deh. Ya namanya juga masih kecil, jadi nggak tahu putus atau enggak kayak gimana bedanya. Cuma kita diem-dieman lah, sempat diem-dieman setahun. Tapi sebenarnya sih masih suka. Lirik-liriknya. Ya lirik-lirikan. Akhirnya SMP udah selesai nih, pergi SMA. Dia udah pergi. SMA harus ke Malang karena di Malang itu ada sekolah favorit yang diidamkan sama orang tua. Dan saya juga belum ngerti dulu SMP atau SMA itu favoritnya segimananya sih sampai harus pergi ke Malang untuk sekolah. Kenapa harus jauh-jauh? Karena di Jakarta juga banyak, di sekitar kita juga banyak. Karena di Harapan ada Pelita Harapan, itu banyak pilihannya. Cuma kenapa harus ke Malang? Akhirnya ya awalnya nurut, walaupun sebenarnya sedih. Kata orang tua, kamu katanya mikirin aku ya, sampai sedih gitu nangis. Terus enggak sih, itu salah sih. Terus mama kamu sampai nelfon aku, ya kan bu? Itu salah, itu salah. Enggak, itu salah. mungkin begitu tapi aku lupa ya. Tapi yang aku ingat sih nggak pernah sampai sedih atau nangis kayak gitu. Cuma pada waktu itu juga merasa kesepian karena namanya anak mami zaman dulu dari SMP belum pernah diajarin mandiri. Tiba-tiba pada waktu SMA harus dilepas pergi ke Malang. Malang Jakarta atau Malang Cikarang itu kira-kira zaman dulu 1,5 jam 22 jam kali ya naik mobil atau kendaraan. Kalau naik pesawat karena zaman dulu itu bandaranya Malang itu belum dibuka untuk umum, jadi harga pesawatnya itu mahal. Jadi kalau mau ke Malang harus naik kendaraan, contohnya bis atau kereta. Nah, setelah di Malang kita sempat lost contact sampai mungkin ya lama banget, mungkin setahun. Jadi dari kelas 3 SMP sampai 1 SMA lost contact. Tapi pernah sempat pada waktu Desian keluarganya lagi pergi ke Malang di Batu, dia ada kontak lagi. Iseng kontak dia. Iseng. Cuma kan namanya udah lama nggak ketemu, terus minder juga atau malu kalau mau ketemu sama orang tua mau kayak gimana. Akhirnya nggak ketemu. Nggak ketemu tapi sempat. Tapi aku nggak bilang sama orang tua, aku bilangnya ayo jalan-jalan sendiri. Tapi kamunya nggak mau, malu apa gimana? Iya, tapi kan namanya orang jalan-jalan, masa nggak mungkin anak SMA kelas 1 jalan-jalan sendiri. Tapi pasti aku pikir ada orang tua atau siapa keluarga yang di situ. Jadi nggak enak aja SMA ditemenin sama keluarga-keluarga itu. Menurut saya nggak enak kalau zaman dulu ya. Enak kan kalau berduaan atau nggak usah sama sekali. Nah, sempat nggak ketemu. Tapi setiap kali ada liburan sekolah bulan Juni dan Juli itu kan liburannya lama 1 bulan, selalu pergi ke Cikarang. rumah kita di Cikarang. Saya di Cikarang, dia di Cibitung. Cuma sering ketemu atau selalu ketemu kadang-kadang, mungkin hampir seminggu sekali kali ya. Seminggu ya. Atau pasti ada ketemu lah, walaupun sebenarnya punya pacar masing-masing, cuma waktu itu ketemu dengan status teman gitu. Kita berdua selalu statusnya tapi teman. Kalau SMA ketemu nggak sih? Pernah ya ketemu sekali. Terus kamu belum punya pacar ya? Oh ya, lupa sih, jarang atau selalu ya nggak tahu deh. Pokoknya udah lupa sih. Cuma intinya sering ketemu, masih tetap keep kontak walaupun udah lost. Tapi hubungan kita masih baik sebagai teman. Nggak berantem. Lalu 2 SMA, 3 SMA itu kita punya pacar masing-masing. Cuma sempat saya pergi mampir ke sekolah SMP yang dulu di Malang, di Cikarang. Ketemu sama dia.
belum pindah juga sekolahnya. Belum pindah, dia SMA masih lanjut di Cikarang. Cuma saya waktu itu main-main. Main-main, ketemu, ternyata dia sama punya pacar di situ, punya pacar baru. Loh, aku nggak tahu kamu itu, kan aku dipanggil. Itu ada Alen, ya udah aku lihat. Loh, mana Alen? Nggak ada, dia ngumpet. Punya pacar baru, cuma maksudnya nggak jelas-jelas banget sih, biasa aja karena kan ya udah sih udah lewat juga pacarannya, terus udah nggak ada cemburu-cemburu sih rasanya ya. Lah coba itu. Cuma habis itu kalau misalnya kamu kontak nggak sih? Kamu kontak aku nggak? Nggak kontak itu 2 SMA sampai kuliah. 2 SMA semester ya? 2 ya? Semester udah lama dah. Udah lama, abis itu SMA sampai kuliah sempat nggak kontak. Cuma ada teman-teman kita yang karena reunian, terus kita dicomblangin lagi atau disambung-sambungin lagi ke masa lalu. Akhirnya flashback lah itu. Terus mulai kuliah kayaknya udah lumayan intens lagi ketemunya. Tapi aku pernah deh nyamperin kamu yang di mana, SMA 3 Setiabudi. Oh iya, itu karena waktu itu setelah selesai SMA di Malang, saya harus kuliah di ITS Surabaya. Di ITS itu kita ada program namanya RTS atau Road to Show ke masing-masing sekolah favorit di Jakarta. Salah satunya adalah SMA Negeri 3 Jakarta yang ada di Setiabudi ya. Setiabudi. Nah, dia dulu kuliahnya di London School Jakarta. Sudirman. Nah, Setiabudi sama Sudirman itu dekat. Kebetulan waktu itu nggak tahu kenapa saya upload di story atau WhatsApp dia atau apa, BBM zaman dulu. Terus minta ketemuan karena udah lama nggak ketemu sebagai teman. Walaupun punya pacar nggak kita ya? Nggak tahu sih, Pak. Kayaknya belum. Pokoknya intinya sebagai teman, jadi bukan selingkuh. Nah, sebagai teman. Akhirnya singkat cerita kita ketemu di situ di SMA Negeri 3. Cuma dia dari dulu sampai kuliah itu selalu pakai supir. Akhirnya supirnya nggak bolehin kalau supirnya ganti. Ya, supirnya sempat ganti. Yang tua. Akhirnya nggak dibolehin kalau jalan cuma berdua. Dimintain semua data. Diprotek. Data seperti nama, nomor telepon dan sebagainya sampai di foto ya, plat nomor kamu, parah banget emang. Supaya maksudnya supirnya juga bertanggung jawab karena dia belum tahu saya siapa, karena ini orang baru, supaya tetap aman. Nah, akhirnya karena waktu nggak pegang uang cash, jadi zaman dulu tol itu harus bayar pakai uang cash, bukan kayak di tol kayak zaman sekarang. Terus sempet telepon karena kan bisa mobil, dia sama supir, saya sendiri nyetir. Akhirnya telepon untuk udah deh kamu bareng aku aja satu mobil karena uangnya nggak punya uang cash gitu. Sebenarnya ada di ATM cuma nggak punya uang cash. Zaman dulu sampai sekarang selalu males bawa uang cash karena alasan aja isinya kosong. Alasannya kotor sih uangnya. Kadang aku sering masukin duit cash ke kamu. Iya, tapi habis itu habis lagi gitu terus. Nah, akhirnya kita berdua pindah satu mobil bareng. Supaya dia bisa bayarin uang tolnya, karena uang tolnya kan nggak punya uang tol. Walaupun murah sih sebenarnya, Jakarta itu dulu cuma 4.500 tol dalam kotanya kalau nggak salah. Cuma ya karena nggak punya uang, satu mobil kita pergilah itu ke Semanggi untuk karaokean bareng. Nah, dari situ mulai lagi intens, jadi naik levelnya dari teman ke. Tapi kamu pas karaokean gitu deg-degan atau biasa aja? Biasa aja. Dulu biasa aja, bener-bener sebagai teman. Cuma maksudnya komunikasinya mulai intens lagi, yang awalnya cuma teman biasa, ketemuan, jadi sahabat. Mungkin lebih ke TTM ya, teman tapi mesra gitu. Saling curhat-curhat. Curhat-curhat gitu kan. Terus bagi ilmu. Sharing-sharing tentang apapun. Akhirnya kuliah itu terus kita punya pacar masing-masing. Kamu nganterin aku nggak sih ke rumah? Belum, karena nggak berani. Nganterin, kamu di depan doang. Mungkin iya nganterin, cuma di depan doang, nggak berani masuk. Supir aku kan udah pulang duluan. Iya. Oh iya pasti harus nganterin. Cuma nggak berani masuk karena ya serem aja gitu ketemu sama orang tua. Gue bawa sendiri. Iya, benar. Nganterin tapi cuma sampai depan doang karena belum berani masuk. Nah, dari situ kita punya pacar masing-masing.
dia punya pacar sendiri, gue punya pacar sendiri, ganti-ganti juga kita berdua, ya samalah itu, kalian juga pasti merasakan namanya masih muda, pasti menjajaki atau mencari atau orientasi yang mana sih yang cocok untuk kalian semua masing-masing. Nah dari situ kita punya masa lalu masing-masing, dia juga punya masa lalu. Terus pas lagi itu karena ada acara liburan, enggak sih ini ya udah ke liburan, saya harus ada liburan dengan keluarga di Thailand. Terus waktu itu baru beli anjingnya masih kecil, berarti umur 2 bulan 3 bulan, anjing toy poodle. Bingung mau taruh di mana. Kalau taruh di pet shop takutnya kena kutu atau penyakit lain, karena kan anjingnya masih rentan sama virus. Akhirnya entah kenapa yang dicat itu dia. Jadi udah mulai sama WhatsApp nih, kita WhatsAppan. Kamu bisa nggak? Atau kamu tahu nggak tempat penitipan anjing yang bagus di daerah sini, di daerah Cikarang? Padahal keluargaku tuh sukanya anjingnya anjing kampung aja. Ya, Nggak pernah nitip anjing banyak, cuma anjingnya bukan anjing-anjing yang bagus-bagus. Aku nggak ngerti itu. Jadi anjing-anjing yang cuma buat jaga rumah. Nah, anjing liar. Entah kenapa akhirnya singkat cerita dia mau. Akhirnya kita ketemuan lah di satu tempat di daerah Jababeka, Cikarang, di kawasan industri situ, ketemuan sama supirnya. Nah ini supir yang kesekian kali lah, ini ganti lagi. Ya, kamu sama Bang Musuk. Nah di situ ketemuan, terus akhirnya besok harus berangkat ke Thailand. Dia pegang anjing yang baru saya beli 2 bulan umurnya. Nah dirawat. Dari situlah ternyata mungkin Tuhan berkehendak lain. Nah, jadi kadang-kadang manusia berpikiran yang lain atau punya target sendiri, tapi Tuhan berkehendak lain. Ternyata karena anjing inilah yang masih baru dibeli, kita bisa bertemu kembali. Nah, tapi setelah balik dari Thailand, terus kita langsung pergi lagi lah jalan-jalan ke Malang. Habis dari Malang baru saya kasih oleh-oleh dia, oleh-oleh dari Thailand dan dari Malang. Sebentar deh, oleh-oleh dari Malang. Nah di situ saya disuruh datang ke rumah yang bukan ditinggali biasanya, jadi rumah yang dekat sama rumah saya di Lipo Cikarang. Dari situ ngobrol-ngobrol, curhat-curhat panjang lebar, karena waktu itu statusnya lagi galau dengan mantan saya, ex girlfriend. Nah cuma waktu itu dengan ex girlfriend sendiri sebenarnya saya punya salah, dia juga punya salah, ya itulah. Cuma mungkin salah saya lebih banyak dibandingkan dia, dibandingkan dengan mantan. Jangan bahas mantan. Karena salah saya lebih banyak, saya belajar banyak dari situ untuk menjadi seseorang yang lebih baik. Nah cerita-cerita curhat dengan dia, ternyata dari situ mulai intens lagi. Curhat aku. Ya. Padahal nggak tahu deh mudeng apa enggak. Jadi grafik kita tuh kalau mau dibikin kayak gini nih, intens, terus biasa lagi, intens, biasa lagi. Itulah grafik kehidupan. Akhirnya pada waktu itu karena udah putus, statusnya putus, terus ya udah kita komunikasi seperti biasa, tapi statusnya sebagai teman tapi mesra. Singkat cerita dia ngajak saya untuk pergi ke Bandung karena keluarga. Dia belum bilang sama keluarga, alasannya sih nemenin karena ada yang nikahan. Akhirnya mau, pas dia lagi datang ke rumahnya untuk jemput, ternyata orang tuanya juga ikut. Mampus nggak tuh, dijebak namanya. Enggak ya, aku nggak jebak. Jadi untungnya pakai baju rapi, semua rapi. Jadi diinterogasi lah di situ. Nggak diinterogasi sih. Sebenarnya mereka udah kenal karena kan teman lama. Cuma ya udah, namanya juga udah lama nggak ketemu dengan orang tuanya, terus grogi ya kan. Ya udah pergi ke Bandung bareng-bareng. Aku diinterogasi sama tante aku, bukan orang tua. Iya. Oh iya mungkin ya. Tapi sempat jalan bareng dulu gitu. Tapi semua itu sejauh itu semuanya baik-baik. Nggak ada kendala sama sekali. Dan akhirnya hubungan kita berlanjut. Terus kita harus pacaran 2 tahun. Lebih serius lagi. Dari tahun 2017 sampai 2019 lebih serius lagi. Dan akhirnya dia nggak pernah nembak karena
sama sekali. Seumur umur sama pacaran yang dulu atau sama dia juga nggak pernah nembak sama Tapi sekali. aku pernah suruh kamu, suruh nembak aku Mungkin tapi lupa. pakai cincin. Cuma Kamu nggak pernah masih nembak, lupa. nggak pernah nembak. Orang pernah juga, terus tapi kamu kaku gitu. Oh ya itu pernah sama cincin. Tapi cincin nembak sama cincin tunangan langsung sekaligus, mantep Nah, gak? itu. Jadi kalau Aku sih- kalian cari pasangan, ya memang namanya orang itu kan pasti main-main pernah. Cuma cari yang langsung serius. Dia nggak suka gombal-gombal. Nggak perlu nembak tapi langsung kasih cincin tunangan. Enak nggak itu? Enak kan? Akhirnya setahun dari situ kita tunangannya juga sederhana di rumah sih dengan keluarga kecil. HU itu hemat uang, sebenarnya bukan HU tapi supaya lebih sakral aja, jadi lebih dengan keluarga intim. Terus kita tahun kemudian lanjut ke jenjang yang lebih tinggi dan lebih serius, dan ini sakral seumur hidup, yaitu kita menikah. Kita diberkati di gereja dekat rumah, yaitu GBI Lipo Cikarang, dengan tamu yang dengan gembalanya langsung yang memberkati. Tamunya lumayan banyak, ada Pak Haji juga. Ada Pak Haji juga. Jadi kita dari keluarga kita bukan hanya Kristiani tetapi ada non Kristiani juga. Nah itu kita rangkul semuanya karena ya itulah Indonesia. Nah di situ mungkin ada 200 orang lebih kali ya. Lebih. Kita punya acara ada 2. Hari pertama hari Sabtu itu pemberkatan. Besoknya hari Minggu kita resepsi di Jakarta di Balai Samudra. Acara kita kurang lebih undangannya ada 1.500 ya. 1.500 tapi yang datang mungkin lebih ya. Jadi penuh. Nah dari situ sampai sekarang. Nah akhirnya setelah kita menikah, kita nggak nyangka kalau kita langsung punya momongan gitu. Karena kita nggak punya target kapan kita mau punya anak atau enggak. Padahal plan aku sih pengen jalan-jalan dulu. Ya itulah tadi balik lagi. Kalau kita punya kehendak tapi yang lain atau Tuhan tuh punya kehendak yang lebih dahsyat. Jadi kita percaya semua kehendaknya atau semua yang ada terjadi dalam hidup kita itu luar biasa, semua sudah diatur. Nah akhirnya kita 1 bulan kosong maksudnya nggak punya anak. Tapi 1 bulan kemudian, jadi nikah 1 September 1919, pas tanggal 2 Oktobernya kita udah punya anak. Jadi dia positif hamil. Tapi aku nggak tahu, kan aku teleponan dulu sama saudara. Iya ceritanya panjang lah. Nah. Ceritanya panjang. Ini 20 menit ini. 42. Nah, ceritanya panjang, cuma akhirnya ternyata dia positif hamil. Nah, ceritanya waktu itu kita tuh mau honeymoon dulu, ngeplan honeymoon. Tapi kan udah kadung hamil duluan. Ya sudahlah. Honeymoon kita terpaksa di bulan Desember. Nah, Desember sampai sekarang. Itu juga berantem sama orang tua kita ya, apa orang tua kita yang berangkat, apa kita? Bukan berantem, maksudnya crash aja siapa ini mau jadi berangkat atau enggak, karena kan uangnya udah masuk, takut aja kalau misalkan hangus. Ternyata karena nggak bisa ditukar nama dan tukar tanggal, akhirnya ya sudah kita akhirnya tetap berangkat di bulan Desember. Nah vlognya kalian bisa lihat yang di YouTube channel kita juga, itu ada vlog perjalanan kita di Eropa pada waktu dia berusia kehamilannya 2 bulan. Tapi puji Tuhan itu nggak ada kendala sama sekali. Semuanya nggak ada masalah sih, semuanya nggak ada Nggak masalah. ada kelelahan, paling cuma males aja sih bawaannya ya. Semua nggak ada masalah. Pertama. Terus karena cuaca juga nggak ada masalah, makanan juga nggak ada masalah. Nah akhirnya semuanya berjalan dengan baik dan kita sehat semuanya sampai kita balik ke Indonesia. Nah itulah perjalanan cinta kita sih sebenarnya. Up and down. Waktu zaman saya masih susah, sampai sekarang juga sebenarnya masih susah. Terus dari dulu aku nggak bayangin aku bisa nikah sama dia. saya juga begitu juga. Aku dulu pengennya kayak dapat cowok yang orang Jakarta, yang oke lah maksudnya gitu. Kita semua punya target masing-masing. Dia punya target atau impian nikah dengan orang yang lain di Jakarta, bukan orang Cikarang. Saya sendiri punya target untuk kuliah lagi, ambil MBA Master di luar negeri. Waktu itu targetnya di London, mungkin di Manchester atau di Oxford kalau bisa. Nah waktu itu juga sempat ambil program-program les IELTS supaya bisa ambil beasiswa dikti supaya bisa gratis pergi ke sana kuliahnya. Cuma ternyata walaupun semua sudah kita prepare dengan baik, IELTS juga sudah dapat, hanya mimpi. itu semuanya hanya mimpi. Tapi ya sudah, nggak apa-apa.
dan akhirnya kita putuskan untuk menikah sebagai keluarga muda, dan sebentar lagi kita mau jadi calon orang tua. Ini calon daddy dan calon mami. Semoga Semuanya itu nanti bayinya sehat. amin. Semuanya itu kita jalankan dengan bersyukur, dengan ceria. Dengan ceria. Walaupun sempat ada berantem atau crash dengan kita berdua, itu wajar. Tapi Semua sudah kita Iya. lewati. Seperti pepatah mengatakan, badai pasti berlalu. Walaupun apapun masalah yang terjadi, itu harus kita lalui kita kayaknya bersama-sama. kalau berantem cuma sejam 2 jam aja ya. Mungkin ya. Terus abis itu ya udah aku diemin dia. harus dia baik-baikin. dilupakan masalah-masalah yang kecil-kecil. Tapi dia selalu baikin aku. Iya, kadang-kadang masalah-masalah kecil itu bikin mengganggu kita ke besokan harinya atau seterusnya. Nah, daripada mengganggu, lebih baik dilupakan atau diselesaikan baik-baik. Dimusnahkan. Nah, gitulah cerita kita pada vlog kali ini. Mungkin nanti kita akan bikin vlog lagi tentang USG bayi, atau review Perlengkapan rumah sakit, bayi. review perlengkapan bayi apa aja yang dibutuhin, karena kita juga belum tahu detail-detailnya apa aja. Review bulan pertama sampai bulan akhir nanti. Ya, review Rasa-rasanya hamil tuh kayak gimana? ya, semua terkait dengan Ya. keluarga kecil Ah, dan proses kehamilan. Barangkali kalian belum tahu dan belum merasakan, dan kita sudah merasakan duluan. Kita bisa sharing ke kalian semua tentang ya susah dan senangnya berkeluarga, tapi semua itu harus dibikin senang. Jadi namanya senangnya berkeluarga. Oke, gitu aja kali ya. Oke. Udah 24 menit. Dan semoga untuk kalian semua, walaupun dengerin kita yang cuma cerita-cerita nggak jelas gini, kalian semoga tetap bisa bermanfaat untuk ya, kalian. tetap bisa senang dengan channel kita dan selalu bermanfaat. Jangan bosan ya guys. Jangan bosan ya. Oke. Bye. See you, bye. See you.